Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 MK Interaksi Manusia dan Komputer tentang daya guna memperkenalkan anggota kami. Pertama Samal Jihad, kedua Lili Sonia, dan ketiga Hafiz Umar Safik. Di sini kami akan membahas tentang daya guna. Daya guna tersebut adalah tingkat produk dapat digunakan yang ditetapkan oleh user untuk mencapai tujuan secara efektif dan tingkat kepuasan dalam menggunakan ISO. Daya guna merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk mengukur sejauh mana penerimaan penggunaan terhadap sistem. Ukuran daya guna suatu sistem adalah sesuatu yang subjektif atau mendasar. Selanjutnya ada atribut. Yang pertama ada efektivitas. Efektivitas adalah ketelitian dan kelengkapan di mana user mencapai tujuan. Selanjutnya ada efisiensi. Efisiensi merupakan sumber daya pembelajaran dalam hubungannya dengan ketelitian dan kelengkapan untuk user. Selanjutnya ada kepuasan. Kepuasan adalah bebas dari ketidaknyamanan dan sikap positif dalam menggunakan suatu produk. Daya guna heuristik. Daya guna heuristik merupakan prinsip atau panduan untuk merekayasa bentuk user interface. Contoh dari daya guna heuristik yang pertama adalah dialog yang sederhana dan alami atau simple and natural dialogue. Salah satu contoh dari simple and natural dialogue yaitu user interface harus seringkas mungkin dan bersifat natural. Dan pendekatan yang harus digunakan salah satunya yaitu hanya menampilkan perintah yang diperlukan. Yang kedua, berbicara dengan bahasa atau speak the user language. Contoh dari speak the user language salah satunya yaitu dialog seharusnya menggunakan bahasa yang dipahami oleh user. Yang ketiga, mengurangi beban ingatan user atau minimize user memory load. Salah satu contohnya yaitu user seharusnya tidak dibebani untuk mengingat atau menghafal pada saat berinteraksi dengan sistem. Keempat, konsisten atau konsistensi. Ciri-ciri konsisten adalah dapat menghindarkan user dari rasa was-was atau ragu-ragu di saat menggunakan suatu perintah atau fungsi. Yang kelima, sistem timbal balik atau sistem feedback, yaitu sistem seharusnya memberitahu pengguna segala aktivitas yang sedang berlaku atau status dari sistem, atau menunggu input dari pengguna, memproses input, menampilkan output, dan sebagainya. Keenam, jalan keluar yang jelas atau clearly marked exit, yaitu sistem seharusnya dapat memberikan penjelasan tentang kondisi dan solusi untuk menghindari user terperangkap dalam aktivitas atau situasi, dan tampilan-tampilan yang tidak diinginkan pada saat berinteraksi dengan sistem. Yang ketujuh, jalan pintas atau shortcut, yaitu demi kemudahan dan kecepatan interaksi di dalam menggunakan suatu sistem, maka sudah seharusnya bila tersedia shortcut. Yang kedelapan, pesan-pesan kesalahan yang baik atau good error message, yaitu menyediakan mekanisme pemberitahuan kesalahan dan menunjukkan situasi bahwa user berada dalam kondisi bermasalah serta membantu user untuk lebih memahami sistem. Dan terdapat 4 peraturan yang harus diikuti dalam penggunaan atau penyampaian pesan kesalahan, yaitu harus jelas dan mudah dipahami, disampaikan dalam bentuk teks, frasa, atau konsep yang mudah dipahami, bersifat khusus, terus sebaiknya menyediakan cadangan penyelesaian atau kesalahan, dan penyampaian kesalahan dilakukan secara sopan. Yang kesembilan, mencegah kesalahan atau prevent errors, yaitu rekayasa interface
yang baik seharusnya mampu membuat user menghindari kesalahan. Yang terakhir, bantuan dan dokumentasi atau help and documentation merupakan kemudahan yang diberikan dalam kebanyakan sistem, menjelaskan cara menggunakan sistem, ciri-ciri khusus sistem, dan membolehkan user untuk mengendalikan sistem dengan lebih baik. Daya guna benchmarking. Contoh dari daya guna benchmarking yaitu analisis perbandingan di antara beberapa daya guna benchmarking. Contoh dari daya guna benchmarking yaitu analisis perbandingan di antara beberapa produk. Analisis perbandingan di beberapa produk bisa menghasilkan keputusan yang lebih baik, bahkan bisa menghasilkan panduan baru dan memberi cadangan ide yang lebih baik terhadap rekayasa bentuk. Kedua, menganalisa produk kompetitif dan heuristical interface yang dilakukan dengan jalan, menentukan kondisi, dan memutuskan sejauh mana akan mengembangkan produk, meneliti perbedaan produk, dan intelligence borrowing, ide dari sistem pesaing. Yang ketiga, untuk menetapkan sasaran daya guna dan menentukan metrik daya guna serta tingkat ukur daya guna. Dengan cara yang pertama yaitu sistem mempunyai kesalahan 4,5% setiap 1 jam ketika digunakan oleh user ahli. Yang kedua, user untuk versi berikutnya mempunyai tingkat kesalahan 3% setiap 1 jam. Yang terakhir, pada web kompetitif terdapat user setiap 8 menit dan 21 detik. Target untuk website yang baru adalah 6 menit. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.